Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Bulan senang sekali pada minggu hari ini kita boleh berjumpa lagi di sekolah minggu online GKI Coyudan. Meskipun sudah onset ya, tapi kalau yang belum dapat datang secara onset bisa mengikuti di YouTube Sekolah Minggu GKI Coyudan. Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi ya. Coba adik-adik keluar dari rumah, adik-adik bisa lihat ke atas, ada langit yang biru, indah sekali ya. Kemudian adik-adik pernah pergi ke pantai, adik-adik bisa melihat lautan yang luas. Itu juga semua ciptaan siapa? Semua adalah ciptaan Tuhan. Kita juga sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita jadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai cerita sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sudah berkati kami dengan kesehatan sehingga kami boleh sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk kita akan mulai sekolah minggu dengan memuji nama Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat dan perkasa. Tapi adik-adik, selain Allah kita Allah yang besar dan berkuasa, adik-adik juga harus ingat ya, adik-adik punya iman yang besar, iman yang hebat. Adik-adik dapat tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kapalku Miring, karena lagu ini berhubungan dengan cerita yang akan kita dengarkan. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi ya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Anak-anak, pernah tidak anak-anak merasa tidak dipercaya? Misalnya anak-anak sudah belajar, tapi mama tetap tanya ya, kamu sudah belajar belum? Sudah mah. Tapi mama tetap tidak percaya. Padahal adik-adik benar sudah belajar.
Gimana rasanya? Nggak enak kan? Sama seperti Tuhan Yesus juga pernah tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Yuk kita mau dengar ceritanya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya ya. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Kita, Guru, tolonglah. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya di video tadi bahwa tadi Tuhan Yesus naik apa? Naik perahu ya. Nah, dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus naik perahu. Kemudian apa yang terjadi? Ada angin ribut ya, angin yang besar sehingga kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus, perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus tadi kemasukan air ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ada enggak di kapal itu? Tuhan Yesus ada ya. Tapi murid-muridnya ketakutan ya. Murid-muridnya takut kalau nanti perahu yang ditumpangi murid-murid Tuhan Yesus dan mereka itu akan tenggelam. Jadi mereka mencari Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau sudah tidak peduli kalau kami binasa?" Lalu Tuhan Yesus bagaimana? Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan yang tadi ya, angin yang keras tadi. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Maka apa yang terjadi? Anginnya menjadi reda. Danau itu menjadi teduh sekali. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, padahal Tuhan Yesus sudah lama bersama-sama dengan mereka, tapi mereka menjadi takut. Dan apa yang terjadi lagi? Mereka yang menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berkuasa meredakan angin dan membuat danau itu menjadi teduh. Pernah enggak merasa takut? Biasanya sih kalau anak-anak takut, apa yang membuat anak-anak takut? Mungkin ada yang takut gelap, takut petir, atau takut dibully, atau dijauhi teman. Anak-anak ingat, kita punya Tuhan Yesus yang apa tadi? Yang berkuasa. Kita mau belajar percaya, Tuhan Yesus berkuasa dan selalu menolong kita. Kita mau percaya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Anak-anak, mari kita baca ayat hafalannya dari Markus 4 ayat 41b.
Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi ya, Markus 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan lagu lagi, yaitu Kapalku Miring, ya, untuk mengingat cerita hari ini. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Mari kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah sertai kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh percaya pada Engkau Tuhan, Kau senantiasa ada dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kembalikan kami untuk minggu yang akan datang, untuk sekolah minggu lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang ya. Tetap jaga kesehatan, tetap setia sekolah minggu ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.